datang di Film Talk, program yang membahas berbagai film yang menarik dan juga favorit film pilihan kami. Bersama saya, Amanda, selaku host pada hari ini. Selama 5 menit ke depan, kami akan berbincang kepada kedua narasumber pada hari ini dan juga berbincang santai mengenai film-film favorit yang memberikan kesan dan mendalam bagi para penontonnya. Nah, saat ini saya sudah hadir bersama dua narasumber saya yang akan berbagi pengalaman mereka untuk mengenai film favorit masing-masing. Halo semuanya. Halo. Boleh perkenalkan dulu Mas dirinya? Oke, sebelumnya saya Ramzi Ramadan. Nama saya Said Muhammad. Oke. Dari kedua narasumber kita sudah mulai perkenalan nih guys. Nah, jadi kita langsung aja untuk pembahasannya. Nah, tanpa langsung berlama-lama guys, kita mulai aja pembahasan bersama kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Said dan juga Mas Ramzi. Nah, dalam hari ini kita akan membahas beberapa film dari genre yang berbeda, yaitu genre aksi, romantis dan juga horor. Selain membahas jalan ceritanya, kita juga akan mengetahui pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari film-film tersebut. Nah, kita mulai tanya-tanya dulu dari narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Ramzi. Halo Mas Ramzi. Halo. Aku mau tanya nih, film favorit Mas Ramzi itu apa sih? Kebetulan aku tuh suka horor ya. Dan yang masih paling nyantol di aku tuh KKN Sebenarnya kalau aku ya. Karena tuh ada plot twistnya gitu loh, kayak yang tiba-tiba pulang taunya nggak pulang, Iya. kan? Ternyata dia tiba-tiba udah nggak ada, Iya. dia tinggal beberapa Temennya temennya doang, aja. iya. Tuh. Kalau boleh tahu, selain dari yang Mas Ramzi sudah ceritakan tadi, apa aja ada lagi nggak sih kira-kira kenapa Mas Ramzi itu tertarik banget sama si film KKN Desa Penari tersebut? Oh tentu, di situ kan ada pesannya juga kan, kayak kita tuh nggak boleh buang sembarangan hal di tempat-tempat yang sakral, kayak contohnya kan di Gunung Gede itu masih sakral kan. Kita tidak boleh ngomong sesuatu, tidak boleh berucap yang kasar atau yang senonoh, berbuat hal yang gak sopan di tempat-tempat sakral itu. Oh iya, jadi memang dalam film KKN Desa Penari itu ada pesan moralnya ya, bahwa kalau misalkan kita istilahnya di daerah orang yang belum kita ketahui kayak gimana sih kebiasaan atau adat istiadatnya, kita harus menjaga etika dan agama ya Mas ya. Terus mungkin yang kebiasaan yang kita nggak tahu, kita tuh harus memang lebih hati-hati karena kita nggak tahu kan apa aja sih di kampung itu gitu. Iya, betul sekali. Ternyata menarik sekali ya guys. Kita sudah menanyakan kepada Mas Ramzi kalau Mas Ramzi itu lebih tertarik menonton film genre horor, yang dimana Mas Ramzi ini dia lebih suka nonton KKN Desa Penari, dan Mas Ramzi tadi juga sudah menceritakan plot twist dan juga pesan moral yang ada di film tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Mas Said. Halo Mas Said. Halo. Gimana kabarnya nih Mas Said? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mas Said, hari ini gue juga sama mau nanya kayak ke Mas Ramzi sebelumnya. Kalau Mas Ramzi tadi sebelumnya sudah menceritakan film KKN Desa Penari, sekarang gue mau tanya nih ke Mas Said. Mas Said itu suka film apa sih? Maksudnya film genre apa? Boleh diceritakan Mas Said? Kalau genre spesifik sebenarnya lebih suka ke film action ya, apalagi film-film Marvel terutama. Dan yang baru tayang kemarin itu kebetulan baru nonton Spider-Man Brand New Day. Oh, iya. Itu sih yang lagi sering diikuti. Yang film Marvel itu ya? Iya betul, Spider-Man Brand New Day. Kalau boleh tahu, menurut Mas Said, setelah Mas Said menonton film tersebut, apa sih pesan moral yang dapat kita ambil dari film tersebut? Kalau di Spider-Man Brand New Day itu spesifiknya kurang lebih kita tuh sebagai manusia tuh harus menerima apa yang akan kita lalui, terus juga apa yang akan kita dapatkan di dunia ini. Soalnya kan isi cerita dalam Spider-Man Brand New Day sendiri kan itu kan kelanjutan dari No Way Home ya. Iya.
di No Way Home itu kan dia kan dilupakan sama semua orang, terus juga yang dimana bibinya meninggal pas di situ. Di Brand New Day ini dia tuh lebih dikulik gimana nih kehidupannya Peter setelah dia tuh nggak dikenal sama siapa-siapa, dia juga nggak punya siapa-siapa lagi. Pokoknya film Spider-Man Brand New Day itu ngingetin gue sama film-film Spider-Man yang sebelumnya, yang dimana kan di Spider-Man yang sebelumnya, yang di sebelum masuk Marvel Iya. itu Spider-Man itu kan dia kan nggak punya siapa-siapa gitu, dia kehilangan pamannya, terus juga dia harus di Spider-Man kedua ya terutama dia itu kehilangan super powernya. Terus di Brand New Day ini ditampilin gitu kayak kehidupan Peter setelah dilupain sama siapa-siapa aja itu, terus bibinya juga meninggal, ditambah kan Tony Stark atau Iron Man yang kita kenal kan juga udah meninggal kan di sini. Sempat lihat juga di beberapa trailernya ada cuplikannya kalau misalkan si Peter itu bilang aku tahu bahwa kalau kehilangan dia tuh sangat berubah segalanya. Iya betul, ya itu betul sih. Oke, kira-kira ada lagi nggak sih mas selain film Spider-Man kalau Mas Said? Kemarin itu kan habis nonton The Odyssey juga ya. The Odyssey itu salah satu film garapannya Christopher Nolan kan. Itu sebenarnya The Odyssey itu bukan kayak film-film perang Yunani ya Kak. Walaupun itu emang dari mitologi Yunani, tapi filmnya itu sebenarnya lebih berfokus perjalanan pulang seorang Odysseus gitu setelah peperangan Troya, apa yang dia alami, terus juga apa yang terjadi ketika mereka pulang ke Ithaka, ke kerajaannya. Dan kalau misalkan menurut kontroversinya ya di luar sana kan bilang kayak ini tuh nggak sesuai dengan mitologinya, tapi menurut saya sih untuk film sekelas mitologi Yunani ya, yang dimana mitologi itu kan bukan berbeda dengan legenda gitu. Kalau legenda kan memang ada tulisannya, tapi kalau mitologi Yunani kan itu siapa aja bisa mengarang hal tersebut. Jadi kalau misalkan orang-orang pada bilang ini berbeda nih sama mitologi yang aslinya kayak gini-gini, menurut saya itu udah tepat sih bagaimana caranya Christopher Nolan buat menceritakan film itu gitu. Jadi guys, Mas Said sudah menceritakan juga pengalamannya sehabis menonton film Spider-Man kemarin, dan juga Mas Said sudah menceritakan dan juga menjelaskan pesan moral yang dapat ia sampaikan kepada kalian semua setelah Mas Said menonton film Spider-Man. Nah, aku mau nanya, berapa sih kira-kira rating dari film KKN di Desa Penari menurut Mas Ramzi, dan juga rating film Spider-Man menurut Mas Said yang udah nonton? Kebetulan aku naruh 4/5 sih di film KKN, karena kan kayak itu juga sebenarnya kita juga belum tahu kan ceritanya tuh sebenarnya kayak gimana juga. Pasti ada juga yang dikarang yang kurang ada kalau menurut aku sih. Oke, kalau Mas Said sendiri gimana? Kalau aku sendiri, karena aku cukup puas ya dengan film, menurut aku ya film Spider-Man ini film Spider-Man terbaik MCU-nya. Berbeda dengan No Way Home ya, karena No Way Home itu benar-benar fan service lah. Kalau aku ngasihnya itu 8/10 sih Kak. Oke, 8/10. Jadi menurut Mas Said dan juga Mas Ramzi sangat worth it ya untuk ditonton kepada Worth it banget sih. semuanya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam episode film Talk pada hari ini. Saya Amanda selaku host yang menemani kedua narasumber kita, yaitu Mas Said dan juga Mas Ramzi. Saya berterima kasih banget kepada kedua narasumber ini karena mereka sudah menceritakan pengalamannya dan juga menceritakan kisah pesan moral apa sih yang didapatkan setelah mereka menonton film-film tersebut. Ternyata mereka menonton film tersebut ini bukan hanya sekedar menonton film, tetapi banyak cerita dan juga perjalanan yang bisa mereka dapatkan setelah menonton film tersebut, dan yang mana pesan moral tersebut bisa mereka jadikan pembelajaran untuk dirinya sendiri dan juga berbagi untuk ke teman-teman semuanya. Dan
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saksikan terus Film Talk di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih.